Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Jadi ketakutan itu menimpa orang-orang yang banyak melalaikan ketaatan kepada Allah. Sampai tatkala kematian datang kepada mereka, barulah kemudian mereka meronta-ronta memohon kepada Allah. Ya Allah, tangguhkan dulu kematianku ya Allah, agar supaya aku dapat melakukan apa yang telah kulalaikan selama ini. Itu permintaan permohonan mereka orang-orang didatangi kematian di surah Al-Mu'minun ayat 99. Dan itu berbicara tentang orang-orang yang banyak melalaikan ketaatan, melalaikan ibadah. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Intinya adalah bahwa hidup kita di dunia pasti berakhir. Itu intinya. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, hidup kita di dunia pasti berakhir. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini, dan kematian tidak akan meminta izin kita terlebih dahulu. Tapi persiapkanlah diri untuk menyambut datangnya kematian yang kita tidak mampu memprediksinya. Bisa datang di tengah malam. Ya, saya pengen angkat sebuah kisah. Ada orang tua dari kawan saya. Ya, orang tua dari kawan saya, dia tidak sakit, dalam kondisi sehat walafiat. Usianya masih sekitar 50-an. Sehat walafiat, masyaallah muslimin. Dia tertidur, kemudian tiba-tiba jam 2:30 sesak dadanya. Sesak dadanya dan dilarikan ke rumah sakit. Qadarullah meninggal dunia. Ya, sebelum sampai di rumah sakit, diperiksa tidak ada COVID. Artinya apa? Sebenarnya kita dalam Islam melihat ketika 2:30 sesak dada itu sudah tanda-tanda sakaratul maut. Dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada sakit. Ada lagi kisah dari Surabaya, salah seorang ibu rumah tangga datang ke rumah kami konsultasi. Anaknya usia 11 tahun, nonton bersama, ya pada Isya kemudian. Setelah itu jam 9 malam, ibu mengatakan ayo tidur. Tiba-tiba jam 11 malam sang anak bangun berteriak menangis, ketakutan. Sang ibu kemudian terbangun, ayah terbangun mengeluh sang anak, kenapa wahai anak? Terus aja dia menangis, ngigo ketakutan, seperti dia melihat sesuatu. Ternyata jam 12 tepat dia meninggal dunia, usia 11 tahun. Tidak ada riwayat sakit sedikit pun, sehat walafiat. Jadi ma'asyiral muslimin, jangan tertipu dengan dunia kita sekarang ini. Kita melihat diri kita sehat, kita berolahraga, itu tidak menjamin umur kita panjang. Tidak menjamin. Betapa banyak hari ini kakek nenek usianya lebih panjang dari cucunya. Maka ma'asyiral muslimin, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan kondisi kita masih muda, kondisi kita sehat walafiat, vitamin yang selalu kita konsumsi, makanan-makanan bergizi, seakan-akan semua ini bisa menolak kematian. Tidak. Kita tidak akan pernah tahu sebab apa yang mendatangkan kematian bagi diri kita. Nah, ma'asyiral muslimin, karena Allah ingin menegaskan bahwa hidup di dunia pasti berakhir, maka Allah kemudian berbicara tentang kondisi hidup kita sekarang ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwa sebelum kematian itu benar-benar datang kepada kalian, wahai orang-orang yang mendapatkan nikmat hidup, maka dalam kehidupan di dunia ini sendiri, kata Allah, kami pasti memuji kamu dengan keburukan dan kami akan memuji kamu dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa selagi kematian belum datang kepada diri kita, maka kita pasti akan merasakan di kehidupan dunia ini ada ujian berupa keburukan dan kebaikan. Ada ujian berupa keburukan dan kebaikan, dan didahulukan ujiannya keburukan daripada kebaikan. Artinya ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan ini kita akan lebih banyak menemui kepayahan, kesulitan daripada kemudahan dan kesenangan. Ya. Kenapa ma'asyiral muslimin? Sebab memang kita diciptakan Allah dengan tabiat demikian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahwa sungguh kita manusia itu diciptakan oleh Allah fi kabadin. Pasti dalam hidup ini kita dapatkan kepayahan dan kesulitan. Ya. Dan Allah menguji kita, mendahulukan keburukan baru kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami pasti menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Bahwa akan lebih banyak kita merasakan dalam hidup ini kepayahan dan kesulitan. Ma'asyiral muslimin, ketika kita diuji dengan keburukan,
maka imanilah, yakinilah ujian keburukan pasti berakhir. Dan kalaupun kita diuji dengan kebaikan, pasti pula akan berakhir. Itu pasti berakhir, sebagaimana hidup kita akan berakhir di dunia ini. Maka ujian apapun yang datang pada diri kita, itu semua pasti berakhir. Apa tujuannya Allah tegaskan bahwa ujian keburukan dan kebaikan itu datang dari Allah sebagai fitnah, benar-benar menjadi cobaan. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 23, "Kaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Agar supaya kalian kalau ditimpa dengan keburukan, diuji dengan keburukan, tidak terlalu bersedih dengan apa yang hilang. Mungkin merasa hilang sebagian kekuatannya, kesehatannya, atau hilang hartanya, atau lepas jabatan kedudukannya, atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Dengan engkau menyadari bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan terlalu bersedih hati. Sebab hidup di dunia pun akan berakhir, ujian yang menimpa pun sadarilah akan berakhir. Akan berakhir. Tidak akan langgeng keburukan itu pada diri kita, akan berakhir ma'asyiral muslimin. Wala tafrahu bima atakum, dan bagi yang mendapatkan nikmat atau ujian berupa kesenangan, ujian berupa kebahagiaan, tercapai apa yang diinginkannya, kalian tidak terlalu bergembira, sebab Allah mampu membalikkan keadaan. Bahwa hari ini engkau bergembira, Allah mampu merubahnya menjadi kesedihan. Dan hari ini engkau sedih, Allah mampu merubahnya menjadi kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi ujian itu ada ujian keburukan dan ada ujian kebaikan. Termasuk COVID ini, panjang usia ini adalah ujian dari Allah, ujian keburukan bagi kita semua. Ya. Dan jangan terlalu membesar-besarkannya, sebab sugestinya nanti ini akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Ya. Padahal masalah muslim dalam dunia hipnosis pun, hipnosis kalau sugesti ditanamkan kepada seorang akan seperti apa yang disugestikan. Ya. Dan itu sudah banyak praktek-praktek hipnosisnya. Ketika dikatakan kepada seseorang, coba engkau rapatkan tanganmu, tanganmu akan rapat dan seperti ada lem yang engkau tidak akan bisa melepasnya. Maka kemudian, benar, saya nggak bisa melepas tangan saya. Itu sugesti. Ketika dikatakan kepada seseorang yang sudah tersugesti ini, bahwa tanganmu coba engkau luruskan, dia akan bagaikan besi yang tanganmu engkau bengkokkan. Benar, nggak bisa dibengkokkan. Ini karena persoalan kalimat yang berulang yang ditanamkan masuk kotak bawah sadarnya. Ma'asyiral muslimin, kita diberitakan terus menerus. Padahal kalau kita lihat, sedikit kita jeli melihat bahwa data COVID ini naik, lalu kemudian lebih banyak orang yang sembuh daripada orang yang meninggal dunia. Tapi banyaknya orang yang sembuh tidak mengurangi data COVID yang naik. Katakanlah kemudian, katakanlah bulan ini data COVID 1000 orang. Tapi lalu kemudian di bulan ini banyak yang sembuh dibanding yang meninggal, tapi yang sembuh ini tidak menjadi pengurang. Data COVID terus naik, tidak berkurang, sementara yang sembuh tidak menjadi pengurang. Akhirnya yang terdengar adalah beritanya naik terus, padahal berkurang sebenarnya dengan data orang-orang yang sembuh yang harusnya menjadi pengurang data COVID itu. Tapi bertambahnya orang yang sembuh tidak menjadi pengurang data COVID. Akhirnya naik terus. Kemudian terus terberitakan adalah kematian tertanam. Menjelang tidur kita dengar berita, kita bangun dengar berita lagi. Akhirnya masalah muslim batuk sedikit langsung ketakutan. Padahal sebelum COVID kita sudah sering batuk, pilek, demam, flu, sudah sering, tapi kita biasa. Ya. Berkomunikasi dengan orang lain juga biasa. Apalagi dengan musim pancaroba seperti saat ini, banyak yang batuk, banyak yang demam, banyak yang flu. Tapi jangan kemudian karena sugesti yang tertanam, COVID, ketakutan, kecemasan, COVID pun membuat sesak nafas. Betul masalah muslimin, tapi lebih sesak lagi kalau kita sudah tersugesti bahwa orang yang COVID pasti begitu keadaannya. Akhirnya saya COVID, akhirnya kemudian bahkan ada orang yang tidak COVID. Beberapa pasien yang saya jumpai tidak COVID tapi dia sesak nafas. Kenapa? Persoalan cemas dan takut. Ada beberapa pasien yang saya hadapi, ketakutan luar biasa. Selalu dia yakin
dalam sugesti dia, kayaknya jam 12 malam saya meninggal dunia karena sekarang ini jam 10 malam saya sudah sesak nih. Gitu. Ternyata alhamdulillah dia tidak meninggal dunia. Besok begitu lagi, selalu jam 9 malam. Nah ini sugesti nih. Akhirnya kemudian saya suruh datang, saya pegang dada kamu. Saya akan bacakan kepadamu ayat-ayat ketenangan hati supaya hilang kegelapan dalam hatimu. Saya bacakan ayat berulang-ulang. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Surat Al-Fatihah yang keempat. Saya bacakan berulang-ulang supaya masuk tuh di otak bawah sadar dia. Dialah Allah yang mendatangkan ketenangan di dalam hatinya orang-orang beriman. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanannya, ketergantungannya dan ketakutannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Walillahi junudus samawati wal ardh, banyak tentara-tentara Allah yang tidak terlihat. Sedangkan Covid ini salah satu jenis keburukan yang memang Allah sudah memberitahukan kepada kita dan mengajak kita untuk berlindung darinya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, Covid ini salah satu dari min syarri ma khalaq, karena Ibnu Katsir menafsirkan min syarri ma khalaq itu adalah kejahatan dari manusia, kejahatan dari jin, kejahatan dari binatang, dan kejahatan dari bakteri atau virus yang tidak terlihat oleh mata. Ya, tugas kita kemudian untuk minta perlindungan, sebab ini ada di sekitar kita sebenarnya setiap hari. Dengan kita kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di waktu pagi 3 kali, waktu sore 3 kali, itu kan keutamaannya Nabi sabdakan, membaca itu dijaga Allah sampai petang, membacanya di petang dijaga Allah sampai pagi. Jadi tidak usah terlalu khawatir, sebab ini adalah makhluk betul, tapi ada tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Allah itu al-wasi'. Apa itu al-wasi'? Maha luas jalan-jalan kesembuhannya, maha luas jalan-jalan rezekinya, maha luas jalan-jalan kebaikannya. Itu artinya al-wasi'. Makanya buka surat Al-An'am ayat 17, Allah mengatakan, wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah menghendaki kamu ditimpa dengan musibah, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu kecuali Allah. Apabila Allah menghendaki engkau kebaikan kesembuhan, Allah Maha mampu mendatangkannya dengan cara yang Allah kehendaki. Nah, masih muslim, begitu diulang-ulang, disampaikan maknanya, ayatnya, tumbuh ketenangan dalam hatinya. Nah, saya katakan sebentar malam, kalau masih sakit lagi, kamu yang harus istighfar kepada Allah banyak-banyak. Masya Allah, tiba-tiba di malam, alhamdulillah sudah hilang kepanikannya, sudah hilang kecemasannya. Ya, karena persoalan dia lebih banyak menyerap informasi negatif, akhirnya berkumpul masuk ke dalam hatinya, masyiral muslimin. Dan dia tidak mengimbangi dengan pendapat-pendapat para pakar yang mengatakan Covid ini biasa. Nah, karena yang dia dengarkan adalah Covid ini berbahaya, bukan biasa ringan, akhirnya Covid berbahaya. Ini sugesti, masyiral muslimin. Walaupun kita tidak ingkari ada pengaruhnya pada fisik iya, tetapi kemudian kalau kita, bayangan kita, ekspresi kita, gambaran kita dia sangat-sangat berbahaya, menakutkan, akan menjadi seperti itu. Ya, ana inda zanni abdi bi. Kata Allah, aku tergantung persangkaan hamba kepada. Kalau dia lebih menganggap Covid ini besar, bisa mematikan, ya dia lupa bahwa pertolongan Allah lebih besar daripada pengaruh Covid ini. Maka Covid begitu kena dia langsung efeknya dahsyat pada diri dia. Masyiral muslimin, sudah banyak faktor-faktor, ya, sugesti-sugesti yang diterapkan, diajarkan dalam hipnosis. Ya. Nah, masyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, maka hati-hati dengan pemberitaan yang terus berulang. Tutuplah telinga dari itu, bacalah Al-Quran. Ya, bacalah Al-Quran. Insyaallah tenang hati kita. Dan tetap kita ikhtiar, sebab ini adalah makhluk Allah yang kemudian Allah sudah sampaikan dia bagian dari keburukan yang harus kita berlindung darinya. Maka kita tetap ikhtiar maksimal. Baik, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in.
Saya ingin mengkaji makna wa ilaina turja'un. Hanya kepada kamilah kalian semua dikembalikan. Maksudnya adalah apabila kita diuji dengan keburukan, diuji dengan kebaikan, kembalikanlah semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengedepankan penyebutan ujian keburukan, baru ujian kebaikan. Artinya apa? Banyak dari kita siap diuji dengan kebaikan, tapi tidak siap diuji dengan keburukan. Ya. Beberapa hari lalu saya meruqyah teman pasien, dia pengusaha domba dan sapi yang terkena sihir. Ya. Jadi begitu dia mendekati kandangnya, langsung dadanya sesak seperti dia bisa bernafas. Ya. Begitu juga sampai ke rumahnya, kecuali dia berpikir saya tidak mau kerja, saya tidak mau ke kandang, sembuh otomatis. Begitu dia berpikir saya mau ke kandang, saya mau kerja, langsung sesak. Periksa ke dokter, alhamdulillah negatif. Periksa jantung normal. Ini ada apa nih? Kenapa seperti ini? Nah, dia konsultasi, dia komunikasi, saya suruh datang ke rumah. Saya periksa, wah ini ada gejala sihir. Ada gejala sihir. Nah, ma'asyiral muslimin, saya katakan ada yang kamu duga kuat dengan keanehan-keanehan dan mengatakan ada kompetitor saya yang anak buahnya datang di rumah di kandang saya setiap malam hanya sekedar melihat. Ketika kami tangkap, kami tanya kenapa, dia katakan tidak, cuma sekedar lewat, cuma sekedar lihat-lihat, padahal nggak ada akses kemana, sebab ini kandang terpencil gitu, mau kemana dia coba. Dan itu beberapa kali. Nah ini artinya juga kuat. Baik, saya katakan kalau ada yang kamu juga kuat, sekarang juga kamu maafkan, kamu ikhlaskan bahwa musibah ini menimpa kamu atas takdir Allah. Buang dendam, buang kebencian. Betul, musibah ini bisa berupa sihir, tetapi tugas kita adalah lepas dari kegelapan ini tanpa harus cari tahu siapa yang menyihir. Sekarang buang di hatimu bahwa ini adalah sihir, walaupun memang benar ini sihir. Buang dari hatimu bahwa ada orang yang iri sama saya, walaupun memang iya. Buang semua. Maafkan orang-orang yang kemudian berpotensi untuk mengkhianatimu, menipu, menyihirmu. Begitu dia tenang, saya bacakan ayat-ayat ketenangan hati dan menonton beberapa titik tubuhnya, muntah, dan setelah itu langsung enak pernapasan, dan sekarang alhamdulillah sudah nggak sakit lagi. Nah, jadi ibu sekalian, ada banyak dari kita siap sukses tapi tidak siap melihat tahu kawan kita sukses. Ya, kita siap sukses, siap dapat untung banyak, tapi kita tidak siap melihat teman kita dapat untung juga. Itu nggak siap gitu. Ada rasa sakit, ini berbahaya sebenarnya. Ya, karena itulah kemudian kenapa Allah mengedepankan ujian keburukan. Bahwa sebenarnya kita diuji dengan keburukan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah kemudian lebih pada saya ingin menekankan di dalam pertemuan ini, bagaimana kita siap mental menghadapi ujian keburukan. Sebab banyak kita tidak siap, tertimpa Covid tidak siap. Ya, tidak siap tertimpa Covid. Maka ma'asyiral muslimin, kita perlu menguatkan diri kita bagaimana kita siap mental dengan ujian keburukan ini. Bagaimana kita memahami makna wa ilaina turja'un ketika kita diuji dengan hal-hal yang kita tidak sukai. Baik, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Maka dalam upaya kita untuk siap mental menghadapi ujian, meskipun itu ujian keburukan, maka kembali lagi pada hito awal, kembali lagi pada aturan dasar dalam kehidupan kita. Al-Quran merupakan hudal linnas, pedoman hidup kita. Maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman, jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Sebab inilah doa kita, ya, Allahumma arhamna bil Quran, ya, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Itu doa kita selalu, agar Al-Quran menjadi imam kita, kita jadi makmum. Jadi kalau kita tertimpa musibah, ikuti imam kita ini, apa yang diarahkan dan ditunjukkan Al-Quran, untuk kita bisa siap mental melewati musibah itu. Baik, ma'asyiral muslimin, yang paling pertama dan mendasar kalau kita tertimpa musibah adalah terima musibah itu sebagai takdir Allah. Terima. Ini dulu. Begitu kita tertimpa Covid, positif Covid, terima ini sebagai musibah. Bagaimana bukti tanda bahwa dia terima musibah ini? Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apabila kemudian
dikabarkan beritanya, datang nih hasil tesnya, Anda dinyatakan positif. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima musibah ini. Gak usah panik, gak usah cemas, gak usah ketakutan, aduh, dan seterusnya. Terima musibah ini sebagai takdir Allah. Kenapa? Allah mengatakan dalam At-Taghabun, ma asaba min musibah illa biiznillah, ayat 11. Tidak akan tertimpa musibah kepada siapapun dari manusia ini kecuali izinnya Allah. Allah yang izinkan, Allah yang kehendaki. Dan tidak usah bertanya kepada Allah kenapa. Sebab banyak manusia, kok saya yang dikenal. Gak usah bertanya kepada Allah, ya Allah kenapa saya tertimpa padahal saya sudah mengikuti protokol kesehatan dan seterusnya. Makanan sudah diperhatikan, kenapa saya tertimpa. Gak usah bertanya kepada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Manusia, Allah itu tidak digugat, Allah itu tidak diprotes, Allah itu tidak ditanya tentang perbuatan Allah. Sebab semua perbuatan Allah, innallaha kana aliman hakiman, berdasarkan ilmu dan hikmah. Tapi wa hum yus'alun, manusialah yang ditanya. Kalau tertimpa musibah, terimalah musibah itu. Selanjutnya introspeksi dirilah. Introspeksi diri, muhasabah diri. Kalau kemudian masyarakat muslimin, kita merasa dalam hidup ini selalu sial, selalu tertimpa musibah, atau musibahnya berkepanjangan, terus kena musibah. Nah, kata para ulama, apabila seseorang merasa hidupnya selalu sial, apabila seseorang merasa musibahnya berkepanjangan, susah sembuhnya, susah hilangnya, susah lepasnya, maka kata para ulama, jadikanlah dosa sebagai tersangka utama. Kenapa? Karena Allah memberikan petunjuk demikian. Wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsika. Musibah keburukan apapun yang menimpamu ada dalamnya dari dirimu sendiri, yaitu ada perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho. Itu surat An-Nisa ayat 79. Dan di surat Asy-Syura ayat yang ke-30 Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah keburukan apapun yang menimpamu itu karena perbuatan dosa kamu sendiri. Sehingga apabila musibah yang menimpa kita karena perbuatan dosa kita, selagi kita tidak tobat, tidak berusaha kembali kepada Allah, introspeksi diri, musibah gak akan hilang. Karena Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau musibah itu adalah karena sebuah dosa, maka Allah tidak akan melepaskan dan mengangkat musibah itu sampai dia kembali kepada Allah dengan bertobat. Tapi kalau musibah ini menimpa kita dan kemudian mudah lepasnya, ini adalah ujian dari Allah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Wa ya'fuan katsirin. Allah bermaksud menggugurkan dosa kita pada saat itu. Allah bermaksud mengangkat derajat kita. Nah, karena itulah masyarakat muslimin, setelah kita terima musibah sebagai takdir Allah, yang kedua introspeksi diri. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kondisi sakit istighfar perbanyak. Apabila ada keluarga kita terkena Covid, kabarkan kepadanya istighfar perbanyak. Kenapa istighfar? Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 52. Ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaum, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kalau terbayang ada dosa dan kesalahan. Bertobat kepada Allah. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Dengan hujan itu bumi yang tandus, yang kering, yang gersang, bahkan bumi yang mati menjadi hidup. Bahwa jiwa kita ibarat bumi yang tandus. Kalau kita tertimpa musibah, jiwa kita terasa galau, terasa sedih, terasa kering, hampa. Maka dengan istighfar kepada Allah, Allah turunkan hujan solusi yang lebat yang akan mengangkat kegalauan, kecemasan, ketakutan, ketidakwajaran, keanehan yang kita rasakan dalam hidup. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan dengan istighfar ditambah kekuatan kita berlipat-lipat. Kekuatan kita akan ditambah berlipat-lipat. Masyiral muslimin.
imun kita lemah, ditambah Allah dengan istighfar. Perbanyak istighfar, jangan putus istighfar. Ya. Silakan kita menggunakan alat yang memudahkan kita untuk mengingat Allah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar. Apakah dengan tasbih? Saya selalu bawa nih, biar di motor bisa kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sambil tidur, sebelum benar-benar nyenyak tidur kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak istighfar ma'asyiral muslimin. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, setelah kita muhasabah introspeksi diri, yang ketiga berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita husnuzon, kita berbaik sangka sama Allah atas musibah yang menimpa kita. Tadi saya katakan, kalau kemudian kita tertimpa musibah, lalu kemudian kita sudah terima musibah ini, kita introspeksi diri, lalu kemudian kita beristighfar, yang berikutnya husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbaik sangka kepada Allah. Sebab Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita mengenali dan mengetahui diri kita. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, boleh jadi yang kamu takutkan, yang kamu khawatirkan ternyata itulah yang terbaik bagi engkau dalam ilmu Allah. Dan boleh jadi yang kamu inginkan ternyata justru itu buruk dalam ilmu Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Husnuzonlah kepada Allah. Allah menghendaki kita tertimpa Covid, akhirnya kita istirahat di rumah kita selama 7 hari atau 14 hari. Karena boleh jadi kita dalam kondisi sehat walafiat tidak Covid, kita akan panjang kakinya kemana-kemana, yang boleh jadi ada musibah besar yang menimpa kita. Allah bermaksud menghalangi kita dari musibah besar itu, maka kemudian kita dibuat oleh Allah untuk bisa istirahat di rumah, tidak kemana-mana, sehingga kemudian kita aman dari musibah besar yang mungkin kalau di Covid kita cuma sekedar bisa beristirahat, sesak nafas sedikit, tapi kemudian setelah itu dengan perhatian orang-orang sekitar kita, doa kita bisa sehat. Tapi kalau kita keluar rumah boleh jadi kecelakaan besar terjadi, kita patah tulang, biaya dan seterusnya lebih besar lagi dikeluarkan. Maka Allah bermaksud menghalangi kita dari musibah besar, diujikan kita dengan musibah yang kecil. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, husnuzon dengan Allah. Husnuzon dengan Allah, kalau kemudian ditakdirkan meninggal dunia karena Covid, kenapa? Karena Allah lebih tahu bahwa umur dia memang pendek, dosa dia banyak, amal solehnya sedikit. Maka musibah yang menimpanya itu Allah katakan, wa ya'fu an katsirin, musibah itu akan menggugurkan dosanya yang banyak. Dan dalam kondisi sakit dia berusaha ingat Allah, dia sholat semampunya, ya dia sholat dalam keadaan baring ketika dia tidak mampu berdiri, dia berwudu pun dengan susah payah. Semua upaya dia mendekatkan diri kepada Allah menjadikan amal solehnya berlipat ganda, sehingga dia sholat dalam keadaan sakit berlipat-lipat keutamanya daripada dia sholat dalam keadaan sehat. Sebab al-ajru ala qadri masyaqi, balasan itu tergantung tingkat kesulitannya. Semakin dia sulit mendekatkan diri kepada Allah, semakin dahsyat pahalanya, semakin tinggi derajatnya. Jadi ketika ada seseorang yang kemudian ditakdirkan Allah meninggal dunia karena Covid, husnuzonlah kepada Allah bahwa Allah lebih tahu tentang dirinya, umurnya memang pendek. Sebab kematian pasti datang kepada yang tepat waktu. Ya. Tepat waktu kematian, kalau bukan karena Covid pasti akan meninggal dengan sebab yang lain. Allah hendaki dia tertimpa Covid, supaya dengan itu dia cepat banyak istighfar, muhasabah. Dengan itu dia berusaha dekat kepada Allah. Dengan itu dia dikuatkan oleh orang-orang yang menasihati dia, sehingga akhirnya kemudian dia berusaha dekat kepada Allah dalam kondisi Covid. Akhirnya amal solehnya menjadi bertambah berlipat-lipat, dosanya berkurang, sehingga umurnya yang pendek menjadi tertutupi kekurangan-kekurangannya. Jadi ma'asyiral muslimin, ketahuilah inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah lebih tahu tentang rahasia langit dan bumi ini. Allah lebih tahu tentang diri kita, melebihi kita mengenali dan mengetahui diri kita sendiri. Jadi kalau Allah menghendaki kita musibah, terima musibah ini, introspeksi diri dan husnuzon kepada Allah. Ini juga harus saya ulang-ulang supaya masuk di otak bawah sadar kita. Saya harus ulang-ulang sampaikan ini, bahwa apabila kita tertimpa musibah, terima musibah itu sebagai takdir Allah. Banyak istighfar, muhasabah diri, introspeksi diri, dan husnuzon kepada Allah. Ya.
bahwa musibah ini untuk mengangkat derajat kita, melipat gandakan pahala kita, menggugurkan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Nah, kalau kita sudah demikian ma'asyiral muslimin, barulah kita berjuang ikhtiar untuk sembuh. Ikhtiar untuk sembuh. Ya. Kalau ikhtiar itu dari kata khair, artinya cara-cara yang baik yang Allah ridhoi. Maka jangan lawan Covid ini dengan minta jimat kepada dukun, itu bukan ikhtiar, itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhtiar itu adalah dengan melakukan upaya-upaya yang dengannya Allah cinta, Allah ridho. Ya, sampai kemudian kita ke masjid, safnya di luar, agak berjarak. Ini semua adalah bagian dari ikhtiar kita dan tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, ini rukhsah. Ya, ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang-orang yang pintar yang berbicara tentang virus mengatakan penularannya cepat dan gampang apabila terjadi persentuhan atau jarak yang sangat dekat. Maka kita buat jarak dalam sholat, tidak mengapa. Kita pun juga menjaga diri dengan menggunakan masker ketika sholat. Padahal sebenarnya kalau kita sholat itu nggak boleh pakai masker, itu hadis. Ya. Tetapi dalam kondisi sekarang boleh kita pakai masker. Kenapa? Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat menghalalkan apa yang hukum asalnya tidak boleh. Ini keluasan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Ya. Tapi ma'asyiral muslimin, jangan lagi kemudian masjid yang merupakan tempat teraman, masjid yang merupakan tempat rahmat Allah turun, kebijakannya harus ditutup. Kalau masjid ini harus ditutup karena dia tempat teraman, ini sebenarnya logikanya tempat-tempat selain masjid lebih layak ditutup. Kenapa? Karena ini masjid tempat teraman. Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah turun di masjid, banyak malaikat-malaikat Allah di rumah Allah. Begitu kita masuk, serentak malaikat mendoakan, Allahumma rahmu, Allahumma ighfir lahu, rahmati ya Allah ampuni dia. Kalau kemudian ditutup, maka tempat-tempat lain lebih layak ditutup. Boleh masjid ditutup karena darurat, boleh, tetapi tempat lain lebih darurat ditutup. Nah, kita persoalannya, masjidnya ditutup, di sana swalayan, minimarket, supermarket boleh dibuka jam sekian sampai jam sekian. Kenapa masjidnya 24 jam ditutup? Tempat yang lain boleh dibuka. Ini nggak benar masalah muslimin. Sebab masjid itu tempat teraman. Jadi itu ukurannya adalah masjid. Kalau masjid ditutup berarti sudah sangat darurat sekali. Nggak mungkin ada tempat lain yang dibuka. Maka orang menjadikan sampel contohnya Masjid Haram, Masjid Nabawi. Lihat, begitu Masjid Nabawi ditutup, lihat semua toko-toko tertutup, nggak ada yang terbuka. Karena masjid itu tempat teraman. Rahmat Allah itu pertama turun di Masjidil Haram, lalu kemudian di Masjid Nabawi, lalu terpancar di semua masjid-masjid di seluruh alam. Itu rahmat Allah. Jadi tidak salah ketika masjid harus ditutup, tapi logikanya berdasarkan ayat dan hadis, kalau masjid ditutup maka lebih layak semua tempat harus tertutup. Aman mana rumah Allah dengan rumah kita, masyarakat muslimin? Ya. Di rumah kita belum tentu ada malaikat, boleh jadi sama banyak setan. Tapi rumah Allah, malaikat-malaikat rahmat yang turun, doa-doa malaikat untuk orang-orang masuk ke rumah Allah. Sehingga apabila kemudian masjid ditutup, maka tempat-tempat lain lebih layak, lebih pantas ditutup. Tapi kalau kemudian tempat-tempat lain boleh dibuka hanya dibatasi jam 8 sampai jam 4 sore sampai jam sekian malam, lantas kenapa masjid 24 jam harus ditutup, masyarakat muslimin? Padahal umat Islam sudah sangat ikhtiar masuk masjid. Mereka berduduk, mereka menggunakan masker, bacaan sholat diperpendek, kemudian jarak saf juga. Ikhtiar mana yang lebih maksimal di sini atau di swalayan, masyarakat muslimin? Ya. Di pasar-pasar, ikhtiar mana yang lebih maksimal, di masjid atau di pasar-pasar? Di toko-toko, di swalayan-swalayan, di kantor-kantor, ikhtiar mana? Ya. Kami ke kantor, masyarakat muslimin, ya, ke kampus, tapi tetap saja kita rapat dengan dosen. Seakan-akan ya cuma masker aja, tapi jaraknya begitu dekat, makan bareng satu piring dan seterusnya. Sementara kita di masjid itu lebih maksimal ikhtiarnya. Tapi kenapa kebijakannya? Ingat, saya tidak menyalahkan masjid ditutup, sebab boleh ditutup ketika kondisi darurat. Hanya saja masjid tempat teraman, sehingga kalau dia ditutup itu lebih layak, lebih pantas tempat lain ditutup. Ya.
Jadi bukan kemudian tempat-tempat lain yang jadi parameter, masjid dulu. Ya. Bahkan masjid lain ditutup, masjid boleh terbuka, harusnya. Ya. Tapi kalau masjidnya ditutup, tempat yang lain harus lebih wajib ditutup. Ma'asyiral muslimin. Begitu seharusnya. Nah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Maka kita ikhtiar harus maksimal. Tetapi tidak boleh mempertuhankan ikhtiar. Ikhtiar harus maksimal, tapi tidak boleh mempertuhankan ikhtiar. Gak boleh. Sebab kesembuhan datang dari Allah. Sebagaimana yang kita sudah sampaikan ayatnya tadi, Al-An'am ayat 17. Allah mengatakan, "Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur." Ya. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu. Silakan kalian bertebaran di muka bumi, berkarya, berkreativitas, bekerja di muka bumi. Tetapi urusan rezeki tidak disandarkan pada pekerjaan. Allah mengatakan, wa kulu min rizqihi, dan makanlah rezeki Allah. Jadi rezeki disandarkan tetap kepada Allah pemilik rezeki, bukan pada pekerjaan, bukan pada ikhtiar. Tugas kita wajib ikhtiar, tetapi jangan pertuhankan ikhtiar. Kenapa saya tertimpa COVID padahal saya sudah memperhatikan protokol kesehatan? Ya karena memang kita tidak boleh mempertuhankan ikhtiar. Pertuhankanlah Allah, berdoa.